Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Mas Putri Andini, dalam acara Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat. Acara Taksu ini merupakan program dari Kelompok Kerja Penyuluh Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur untuk menyukseskan kinerja dari penyuluh agama Hindu di masa pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai makna mesesangi dalam perspektif agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini pula, telah hadir dua orang narasumber kita yang akan menemani pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu kedua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Iwayan Suwardana. Om Swastiastu Pak, Punapi Gatra. Becik-becik. Ye, Haspengkara. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Ibu Dewi Adiani. Om Swastiastu Ibu, Punapi Gatra. Swastiastu baik. Ye, Haspengkara becik sami nggih. Umat Sudharma dimanapun berada, kedua orang narasumber kita ini merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2021. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share channel YouTube Saput Dharma agar mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi mengenai Hindu Dharma. Umat Sudharma, seperti yang kita ketahui, mesesangi memang sangat latah dalam lidah masyarakat Bali. Sesangi ini merupakan janji yang diucapkan oleh seseorang ketika seorang tersebut menghadapi suatu permasalahan dalam mencapai suatu usaha atau tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang-bincang dengan kedua orang narasumber kita. Yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Wayan. Pak Wayan, di sini saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya makna mesesangi tersebut dalam pandangan agama Hindu? Dan apakah dampaknya apabila sesangi tersebut tidak dibayarkan atau tidak ditaur? Baik, terima kasih Bu Dayu atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi, umat Sudharma dimanapun berada, renungan pada kesempatan hari ini adalah tentang sesangi atau mesesangi. Nah, dalam perspektif agama Hindu, sering sekali kita mendengar bahwa sesangi atau mesesangi itu sering sekali diucapkan. Nah, sebenarnya apa makna dari sesangi atau mesesangi tersebut? Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas semuanya. Jadi, sesangi atau mesesangi merupakan janji yang dilakukan oleh seseorang untuk memotivasi diri dalam suatu pencapaian dan dalam agar mendapatkan sesuatu. Nah, dalam hal ini, mesesangi ini juga bisa merupakan doa, ucapan syukur kita untuk diberikan berkat kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam pencapaian sesuatu. Nah, dalam agama Hindu, mesesangi ini juga berkaitan dengan konteks ajaran dari karma marga, karena bisa berupa upaya atau usaha, bisa juga merupakan suatu pengorbanan, bisa juga merupakan suatu pengabdian, ketulus ikhlasan, serta merupakan suatu persembahan yang dihaturkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas rasa syukur kita kepada beliau atas pencapaian yang diberikan kepada kita. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Dayu, bagaimana apabila kita tidak membayar atau menebus daripada sesangi yang kita ucapkan tersebut. Nah, tentunya sesangi ini adalah janji. Apabila kita tidak membayar janji tersebut, itu adalah hutang yang kita peroleh. Jadi kita wajib sekali untuk membayar hutang tersebut. Nah, apabila kita tidak membayar hutang tersebut, hutang tersebut akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, apabila pikiran kita terpengaruh oleh hutang, maka pikiran kita tidak akan mendapatkan akal sehat.
atau akal budi, sehingga besar mempengaruhi kehidupan kita. Maka daripada itu wajib kita membayar sesangi tersebut sehingga tidak menjadi hutang dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu singkatnya, Ibu Dayu. Terima kasih Pak Wayan. Jadi dari penjelasan Pak Wayan sudah sangat jelas sekali makna sesangi tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Dewi. Bu Dewi, di sini ada pertanyaan. Sebenarnya apa saja jenis sesangi tersebut yang kita haturkan dan bagaimana cara kita menepati sesangi atau naur sesangi tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Dayu. Menyambung dari penjelasan Pak Wayan tadi mengenai apa makna sesangi menurut pandangan agama Hindu. Yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah jenis-jenis dari sesangi itu sendiri dan bagaimana cara kita membayar sesangi itu. Nah, umat sedharma dimanapun berada, sesangi merupakan sebuah janji yang telah kita ucapkan sebagai sebuah permohonan. Baik itu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, baik itu kepada leluhur yang ada di merajan kita, ataupun di pura dan tempat-tempat suci lainnya. Nah, ketika janji tersebut, permohonannya telah dipenuhi ataupun dikabulkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa ataupun leluhur kita, maka kita memiliki kewajiban untuk membayar sesangi itu. Sehingga ada ritual yang mengatakan sebagai tawur sesangi atau membayar sesangi. Nah, membayar sesangi ini atau tawur sesangi merupakan suatu realisasi dari bagaimana cara kita menepati janji kita, menepati segala ucapan yang telah kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Adapun mengenai jenis-jenis dari sesangi itu sendiri, ini kembali kepada personal atau pribadi orang yang mengucapkan permohonan itu masing-masing. Tergantung apa yang dia ucapkan, apa yang janji yang telah dia buat, dan tergantung juga dari kemampuannya dia untuk membuat janji itu. Ada orang yang mesesangi dalam bentuk tenaga, entah itu tenaga dalam berupa ngayah, gotong royong membersihkan tempat suci. Ada juga sesangi yang berupa material, baik itu berupa dana punya ataupun sumbangan-sumbangan lainnya. Nah, ada juga yang mengaturkan banten, baik itu di pura ataupun di sanggah-sanggah atau merajan tempat ia sembahyang. Kemudian bagaimana cara membayar sesangi ataupun tawur sesangi? Ini kembalikan juga kepada orang yang membuat sesangi itu sendiri. Misalnya, ketika seorang tengah sakit keras dan mengucapkan sebuah sesangi, ketika ia sembuh, ia akan melaksanakan dana punya misalnya ke pura-pura di desanya setiap yodalan. Maka ketika ia diberikan kesembuhan, ketika ia diberikan kesehatan, yang harus dia lakukan untuk membayar sesanginya ialah dengan melaksanakan dana punya sesuai yang dia janjikan ke pura-pura yang ada di desanya pada setiap piodalan-piodalan. Nah, misalnya ada orang yang ketika ia memperoleh suatu pekerjaan yang layak, ia berjanji akan melaksanakan ngayah misalnya setiap piodalan, entah itu ngayah membersih pura atau gotong royong, bisa juga berupa ikut sekegong misalnya, ataupun untuk ibu-ibunya seketari, ada yang bermacam-macam. Jadi ketika dia mendapatkan pekerjaan yang layak, tentu yang seperti itulah yang harus dia penuhi. Seperti itu. Sangat banyak sekali jenisnya. Ada yang bahkan ketika misalnya anaknya sehat dari sakit, dia mengaturkan babi guling misalnya 3 ekor seperti itu. Jadi ketika anaknya sembuh, seperti itu juga yang akan dia penuhi untuk membayar tawur sesangi. Jadi itulah yang menjadi pembahasannya, bahwa apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, seperti itulah yang harus dipenuhi untuk menepati janji kita. Seperti Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, bahwasanya sesangi ini merupakan janji yang
harus kita tepati seperti yang telah kita ucapkan sebelumnya. Baik, sekarang saya akan pindah lagi kepada Pak Wayan. Pak Wayan, di sini ada pertanyaan lagi. Nah, dalam mesesangi ini, haruskah kita melakukan sesangian atau janji ini? Dan bisakah kita menghindari diri dari mengucapkan sesangi tersebut? Silahkan. Benar sekali, Ibu Dayu. Jadi, kata sesangih ini memang sangat latah sekali dan sering diucapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Hindu Bali. Nah, jadi apakah kita bisa menghindari diri dari kata mesesangi ini atau sesangi ini? Apakah harus kita melakukan sesangi ini? Nah, dikutip dari tulisan atau blog Ide Pandita Sri Bhagawan Dwijawarsa Nawasandi menjelaskan bahwa sesangi ini bisa dikatakan sebagai bebeligan. Bebeligan itu artinya adalah tergelincir. Maksudnya adalah keliru. Nah, selain daripada itu, sesangi ini juga dikatakan sebagai saud atur yang merupakan salah ucap, yang maksudnya adalah kekeliruan. Jadi kekeliruan yang bagaimana yang dimaksud? Kekeliruannya itu adalah kita tidak mesti sebenarnya mengucapkan atau memohon kepada Ida Sang Hyang Widi atas segala pencapaian sesuatu harus mesesangi. Nah, kita harus wajib melaksanakan segala kegiatan atas dasar dharma, sehingga apapun hasilnya itu kita tidak terlalu berharap biar semua itu sudah diatur oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, dijelaskan dalam mantram Gayatri, mantram Puja Trisandya dan Keramaning Sembah tidak menjelaskan tentang sesangi. Namun dalam Puja Trisandya, Keramaning Sembah, inti daripada doa itu adalah memohon kepada Ida Sang Hyang Widi agar kita dituntun ke jalan yang benar, jalan dharma, dan memohon agar kita terbebas dari segala kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Nah, dalam konteks ajaran agama Hindu Bali memang sesangi ini sering sekali diucapkan. Namun dalam perspektif kita bisa menilai apakah kita akan selalu mesesangi atau tidak. Namun tidak ada larangan untuk melakukan sesangi semasih kita berada dalam jalan dharma. Mungkin seperti itu, Ibu Dayu. Jadi sesangi ini sebetulnya tidak ada dalam ajaran agama Hindu begitu, Pak Wayan. Ini merupakan tradisi yang dibuat oleh masyarakat Hindu Bali. Seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga karena kita sebagai manusia juga tidak luput dari sesuatu yang kita inginkan. Karena rasa yang begitu besar sehingga terkabulnya sesuatu, biasanya kita ingin mempersembahkan sesuatu atas rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Namun mesesangi itu tidak dilarang dalam ajaran agama Hindu semasih dalam konteks ajaran dharma. Ya, jadi umat sedharma dimanapun berada, sangat jelas sekali yang dipaparkan oleh narasumber kita Pak Wayan bahwa sesangi ini merupakan keinginan setiap manusia dan tetap bisa dilakukan semasih ada di jalan dharma. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Ibu Dewi. Nah, di dalam berbagai jenis banten atau upekara yang biasa kita gunakan untuk naur sesangi tersebut, pasti ada namanya banten pemegat sesangi. Nah, pertanyaannya, banten apa saja yang digunakan untuk memegat sesangi tersebut dan apa makna banten tersebut? Baik, terima kasih Ibu Dayu. Mengenai banten yang akan digunakan ketika kita hendak taur sesangi agar sesangi tersebut dikatakan sah telah terbayar, sehingga dibuatkanlah banten pemegat sesangi. Nah, banten ini sendiri dalam ajaran agama Hindu, terutama Bali khususnya, merupakan selain sebagai simbolis mengukuhkan diri
kepada ide Sang Yang Widiwasa juga sebagai simbolis bahwa kita telah berhasil mendapatkan sesuatu yang telah kita inginkan. Nah, terkait dengan membayar sesangi atau tawur sesangi, banten yang paling tepat digunakan ialah banten peras. Kenapa saya katakan banten peras? Karena banten peras ini digunakan ketika kita telah berhasil memperoleh sesuatu yang telah kita harapkan sebelumnya. Nah, kata peras sendiri berasal dari kata peras yang berarti sah atau resmi. Sehingga banten peras ini digunakan sebagai banten pengesahan atau peresmian telah dibayarkannya suatu janji. Nah, kemudian banten peras ini juga bisa disebut sebagai banten preside atau keberhasilan, yakni telah berhasil kita peroleh keinginan kita dan telah berhasil juga kita bayar janji kita sesuai apa yang telah kita ucapkan sebelumnya. Nah, ketika kita membuat banten, dalam hal ini membayar sesangi atau tawur sesangi, ketika tidak ada banten peras, tentu tidak dianggap sah atau resmi janji yang sudah kita bayar. Sehingga sangat perlu banten peras sebagai banten utama untuk sebagai banten pemegat sesangi. Karena pada akhir ritual nanti banten peras ini akan dirobek sedikit yang menandakan bahwa sudah sah terbayar apa yang sudah kita janjikan kepada ide Sang Yang Widiwasa ataupun kepada para leluhur. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Jadi dalam melaksanakan atau ketika kita naur sesangi tersebut, kita harus menggunakan yang namanya banten peras. Yang mana banten peras ini digunakan untuk memegat atau memutuskan sesangi tersebut, sehingga dikatakan sesangi tersebut telah berhasil dilakukan. Seperti itu. Umat sedharma dimanapun berada, jadi dari bincang-bincang kita kali ini dapat yang simpulkan bahwa mesesangi ini merupakan suatu ucapan yang dilakukan oleh seseorang sebagai motivasi dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi mesesangi ini bukan hanya dapat dilakukan dengan bentuk bebantenan saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan bentuk tenaga dan sebagainya. Umat sedharma dimanapun berada, demikianlah acara Taksu pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada dua orang narasumber kita yang telah menemani pada hari ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Ketua Pengempon Pura Pasek Gelgel yang berada di Desa Alam Buana ini. Akhir kata kami tutup dengan ucapan Paramosanti. Om Santi 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 Om.